Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, damai di hati. Oke anak-anak, hari ini hari Rabu tanggal 7 Oktober tahun 2020. Seperti biasa, kita akan tetap belajar pengaliran karakter sebelum kita bermain dengan kegiatan main yang sudah disiapkan oleh ibu guru ya. Nah, kita siapkan hati kita nyanyikan lagu Adalah Damai Sejahtera. Lagu ini sebenarnya adalah sukacita, tapi kita ganti dengan kata damai sejahtera. Kita nyanyi sama-sama, kemudian kita berdoa dan kita mulai belajar firman Tuhan dalam bentuk pengaliran karakter ya. Oke, 1, 2, 3. Adalah damai sejahtera di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Damai sejahtera Tuhan ada di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Damai sejahtera Tuhan di hatiku. Oke, let us pray. Dear Lord, our God, we thank you for your blessing today. Now we'll study. Please bless us. Thank you, Lord. Amen. Oke, anak-anak, ayat hafalannya masih tetap dan kita juga masih tetap belajar tentang karakter damai sejahtera. Damai sejahtera adalah hal yang dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan konsep yang kita pelajari adalah kepemimpinan dari asal kata pemimpin. Kita sudah belajar 3 hal ya, bahwa pemimpin itu berada di depan, berdiri di depan. Yang kedua, pemimpin itu harus berani. Dan yang ketiga, pemimpin harus memberi contoh yang baik untuk orang-orang yang dipimpin. Oke, ayat hafalannya masih di kitab Mazmur pasal 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Oke, karena hari ini hari Rabu, jadi pengaliran karakternya dalam bentuk feeling. Ada satu video yang Ibu Feby akan putarkan kepada anak-anak. Nah, videonya tentang pertarungan atau pertempuran antara Daud yang mengalahkan Goliat. Oke, mari silahkan menonton. Daud melawan Goliat. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 58. Pak Isai menyuruh Daud membawa gandum dan roti untuk kakak-kakaknya di lembah Tarbantin. Ketika sampai di perkemahan, Daud melihat kakak-kakaknya sedang bersiap untuk berperang. Pada waktu itu, pasukan Israel akan berperang melawan pasukan Filistin. Pasukan Filistin mempunyai pendekar yaitu raksasa Goliat, lalu ia menantang pasukan Israel. Pasukan Israel tidak ada yang berani, padahal jika bisa mengalahkan Goliat akan diberikan hadiah besar. Tiba-tiba keluarlah Daud dan ingin mengalahkan raksasa Goliat.
Raja Saul memberi Daud sebuah baju perang, tetapi karena terlalu besar, Daud tidak memakainya. Kemudian Daud pergi ke sungai dan mengambil 5 batu yang licin. Ketika Daud maju untuk berperang, pasukan Filistin menertawakannya karena terlalu kecil. Daud berkata bahwa pasukan Israel pasti menang karena Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan. Lalu Daud berlari menemui raksasa Goliat itu serta mengambil batu dan umban. Kemudian Daud melemparkan batu itu dan mengenai dahi raksasa Goliat. Akhirnya raksasa Goliat terjatuh dan Daud berhasil mengalahkan pasukan Filistin. Lalu pasukan Filistin berlari ketakutan dan pasukan Israel bersorak-sorai karena menang. Nah, anak-anak sudah nonton videonya kan? Oke, kenapa ya sampai Daud yang fisiknya itu kecil bisa mengalahkan Goliat yang sangat besar, tinggi. Kemudian dia juga punya perlengkapan senjata, pertempuran yang lengkap. Karena Daud itu mengandalkan Tuhan. Karena Daud berani, karena Daud bersikap sebagai seorang pemimpin, karena Daud bersandar kepada Tuhan. Nah, anak-anak, Ibu Feby sudah sampaikan bahwa setiap kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Kalau kita pemimpin, berarti kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus bersandar kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara rajin berdoa, rajin mendengarkan firman Tuhan. Seperti itu ya anak-anak. Nah, Ibu Feby percaya bahwa ketika kita mau dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita, memberkati kita, sehingga membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang berani, bukan pribadi-pribadi yang penakut atau pribadi-pribadi yang tidak mau melakukan apa-apa karena berpikir bahwa pasti saya tidak bisa. Ingat yel-yel kita bahwa bersama Yesus aku pasti bisa. Jadi bersama dengan Tuhan Yesus kita pasti bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Seperti Daud ya, ketika dia bersama dengan Tuhan Yesus, dia bisa mengalahkan Goliat yang adalah raksasa yang tinggi dan besar. Seperti itu anak-anak. Biarkan apa yang kita pelajari ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih sudah belajar ya. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah belajar bagaimana menjadi pemimpin, bagaimana kami harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Mari memberkati anak-anak yang ada bersama dengan orang tua di rumah mereka. Tuhan menolong mereka, memberkati mereka sehingga apapun yang mereka lalui bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, silakan melanjutkan dengan kegiatan main yang lain ya. Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat dan percaya bahwa kita pasti bertemu. Kita pasti akan kembali sekolah. Ya, tetap jaga kesehatan ya. Bye bye.